juga. Jadi selain pemilik juga saya menjadi untuk di pemasaran, di layanan itu masih saya handle sendiri Bu. Untuk Yang didapat dari kampus yang ternyata dapat diimplementasiin ke bisnisnya itu gimana tuh? Banyak banget, utamanya itu yang di bidang pemasaran sama operasional itu dari sekarang seperti itu. Jangan, kalau kata orang Jawa itu jangan ditunda-tunda. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan, mulailah eksekusi sebelum pikiranmu itu diambil orang lain. Seperti sebenarnya jalan usaha itu banyak banget, tergantung kita mau atau enggak buat mengambil peluang itu, seperti itu. Sejauh ini untuk dalam pembagian waktu ada nggak tantangan terbesarnya? Ada di momen apa gitu loh? Tantangan terbesar itu waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi sahabat podcast Feby TV bersama saya Yaya. Episode kali ini kita akan membahas kisah inspiratif dari teman kita, mahasiswa manajemen bisnis syariah, yaitu Mas Andifa Nura Syamzuddi, di mana teman kita ini selain menjadi mahasiswa, dia juga sebagai pegiat bisnis. Bisnis seperti apa yang dia lakukan? Langsung saja kita ke teman kita ini. Assalamualaikum Mas Andifa. Waalaikumsalam. Ini Kak saja ya? Oke, boleh Kakak. Ini tak panggil Mas. Panggilin siapa nih Mas? Andifa saja. Mas Andifa. Terima kasih Mas udah meluangkan waktunya. Diceritain dong Mas, bisnis yang dijalankan itu bisnis apa tuh? Bergerak di bidang apa? Untuk saat ini bisnis yang masih berjalan itu bergerak di bidang pariwisata, transwisata. Nah, itu seperti agen pariwisata. Jadi teman-teman itu yang mau piknik atau yang mau apa bisa melalui saya, lalu saya mengarahkan untuk memberikan yang terbaik menurut mereka, seperti itu Bu. Oke, bisnis tadi apa? Wisata ya? Iya Bu. Wisata Masnya tuh sebagai tuh perannya itu di mana tuh bisnisnya itu loh? Peranan Mas. Kalau untuk peran sendiri saya di sini selain memegang kontrol atas bisnis saya kan juga sebagai pemasaran, jadi dirangkap sendiri, kerja sendiri. Bisa dikatakan pemilik wisatanya gitu. Bisa dikatakan pemilik, bisa dikatakan sebagai operator juga. Jadi selain pemilik juga saya menjadi untuk di pemasaran, di layanan itu masih saya handle sendiri Bu untuk saat ini. Itu namanya apa tuh bisnisnya? Boleh? Boleh tahu? Alhamdulillah kemarin kami berhasil rebranding dengan nama baru Divara Tour and Travel. Dengan nama sebelumnya itu Asan Tour and Travel. Asan Tour itu. Oke. Itu gimana sih Mas yang membuat Mas itu tuh tergerak untuk terjun ke bisnis? Sekarang kan jadi mahasiswa ya posisinya kan. Itu gimana tuh? Jadi sebelumnya itu dimulai waktu tahun 2016. Waktu 2016 itu saya kira-kira masih kelas 2 SMP. Itu kan dulu pernah viral ya Bu ya, yang klakson telolet itu. Oh iya. Nah, saya dan teman-teman itu kebetulan hobi di fotografi juga. Saya dengan teman-teman di pinggir jalan ada bis yang lewat sambil teriak-teriak om telolet om, seperti itu. Nah, dari situ tergerak untuk gabung ke komunitas penggemar bis. Dari komunitas penggemar bis akhirnya mendirikan satu forum di Facebook. Namanya itu Pesona Foto Bis Indonesia. Nah, awal mula saya mengembangkan usaha wisata ini dari situ Bu. Jadi tergerak di situ, melihat saya yang juga hobi jalan-jalan. Lalu saya mencoba peruntungan saya itu dengan awal mula itu menjadi tour leader terlebih dahulu. Saya belajar dari teman-teman yang saya ikutin di biro itu sampai akhirnya saya mikir kok kalau saya ikut orang terus nggak bisa berkembang. Akhirnya saya mutusin berjalan sendiri seperti itu. Berarti itu udah cikal bakal ya, ketarikan itu dari SMP ya? Dari SMP. Terus yang tadi Mas yang katakan langsung ngolah sendiri gitu ya, itu di usia berapa tuh? Jadi
awal mula itu waktu masih sekolah itu, waktu masih duduk di sekolah menengah itu saya sebagai pemasaran sendiri. Jadi saya nawarin orang-orang, nawarin ibu-ibu PKK yang juga hobi piknik, terus Karang Taruna, saya tawarin, saya masukin satu persatu door to door. Terus apa? Dari situ saya mulai dapat orderan, saya serahkan ke teman saya terlebih dahulu, ke teman saya yang udah punya usaha biro ini. Nah, dari situ saya mulai ikut terlebih dahulu yang seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi tour leader, sampai akhirnya saya belajar dari situ, saya membangun relasi dengan teman-teman di Transwisata, sampai akhirnya saya yakin untuk berdiri sendiri, mendirikan usaha biro tersebut itu. Masih SMA tadi ya Mas? Masih SMA. Berarti SMA, tapi itu ya Mas tetap memiliki ketertarikan untuk lanjut ke jenjang pendidikan ya, karena ya ada adigium yang beredar, yang apa, adigium di kalangan masyarakat tuh kalau udah kecicip uang gitu katanya ada yang males sekolah gitu, tapi Mas tetap ada ya? Bener sekali. Dulu waktu awal kenal uang itu maksudnya udah mulai bisa nyari uang sendiri itu emang males, rasa males itu emang ada. Tapi saya kan masih ada tekad waktu itu, pendidikan itu kata mama saya emang harus nomor 1. Jadi mau nggak mau saya tetap harus lanjut ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Guna apalagi waktu itu kan awalnya saya nggak kepikiran masuk manajemen bisnis gitu. Nah, saya waktu daftar kuliah itu saya lihat ada prodi manajemen bisnis, siapa tahu ada korelasi dengan yang sedang saya lakukan. Makanya waktu itu saya udah mantep masuk ke manajemen bisnis tersebut. Manajemen bisnis, berarti oke. Berarti memang sempat merasakan enaknya uang gitu ya. Untung yang udah ke stop, aku tetap harus lanjut sekolah gitu ya Mas ya. Ya, itu seperti. Oke, tadi udah masuk ke manajemen bisnis. Mungkin ya sejauh ini loh yang didapat dari kampus yang ternyata dapat diimplementasiin ke bisnisnya itu gimana tuh? Banyak banget, utamanya itu yang di bidang pemasaran sama operasional itu, bagaimana cara bisnis itu seharusnya bekerja. Kan selama ini kalau kita selesai sekolah menengah itu langsung masuk kerja, kita cuma tahu teori lapangan saja, praktik di lapangan saja. Kita nggak tahu teori bisnis itu seperti apa, terus materi-materi yang nggak ada di lapangan itu bisa kita dapatkan di jenjang kuliah ini seperti itu. Jadi terus ya seperti itu. Dari saya ambil contoh itu yang manajemen pemasaran itu, terus bagaimana cara pasar bekerja, terus pokoknya ada korelasinya di situ. Oke, jadi masih aktif kan sekarang bisnisnya ya Mas? Alhamdulillah masih aktif. Alhamdulillah. Terus berarti harus membagi waktu nih ya Mas ya. Itu gimana tuh Mas, strategi dari yang Mas untuk diri Mas sendiri tuh untuk membagi waktu antara bisnis sama waktu untuk kuliah? Untuk membagi waktu sendiri itu saya nih ada strategi sendiri. Nah, kebetulan awal-awal mulai bisnis ini saya nggak hanya ingin berjalan sendiri, saya juga mengajak orang lain, utamanya yang pernah memakai jasa saya. Nah, orang-orang yang pernah memakai jasa saya, utamanya yang ketua grup atau ketua kelompok itu selalu saya pegang untuk saya jadikan secara nggak langsung tim marketing saya. Jadi kalau ada apa, misal contoh begini, Ibu, kalau ada orang yang mau piknik lewat saya saja, nanti saya kasih fee ke jenengan, seperti itu. Nah, secara nggak langsung itu ada kontribusi di saya seperti itu. Jadi saya nggak harus selalu door to door jemput bola mencari pelanggan, bisa lewat situ. Secara nggak langsung kan di situ saya bisa agak rileks, maksudnya bisa fokus ke kuliah juga tanpa mengganggu pekerjaan saya juga, seperti itu. Jadi dia ada temen ya, relasi tadi ya Mas. Iya, dari berbagi rezeki juga itu. Ya. Tantangan terbesarnya loh, udah sejauh ini untuk dalam pembagian waktu, ada nggak tantangan terbesarnya? Ada di momen apa gitu loh, yang sempat kok tabrakan ya, yang satu sibuk di bisnis harus ada deadline, terus harus ada deadline kuliah juga, itu gimana tuh? Pernah kejadian nggak?
tantangannya tuh mana? Tantangan terbesar itu waktu itu ini waktu awal masuk kuliah, kebetulan saya juga ada trip rombongan ke Jogja. Nah, di mana itu posisi bis yang dipakai rombongan saya itu remnya belum di daerah Prambanan. Nah, Oke. dari situ posisi masih kuliah, nggak stay di HP. Kebetulan tim yang saya bawa itu juga masih bisa dibilang baru mulai di tour leader ini. Nah, dia nelpon bingung bagaimana solusinya ini saya juga nggak stay HP di situ. Nah, tantangannya di situ. Jadi kalau ketemu momen-momen crash seperti itu tuh masih susah untuk saya bagi seperti itu. Saya harus gimana? Nah, kebetulan waktu itu ada rombongan lain yang membantu tim saya itu, yang tour leader saya itu seperti itu. Terus ada juga momen ketika itu baru saja kemarin rombongan anak-anak santri pulang dari pondokan pulang ke rumah masing-masing itu kan selalu disewakan bis oleh pondok pesantrennya. Nah, waktu itu kebetulan saya dapat orderan seperti itu. Waktu dapat orderan itu saya harus bolak-balik. Kebetulan pondoknya di daerah Jawa Timur. Bolak-balik Solo, Jawa Timur. Iya, kebetulan waktu itu di daerah Magetan situ. Jadi saya harus bolak-balik, terus nyari pengusaha bis yang bisnya jadwalnya kosong di hari itu. Jadi ya nggak semua bisa dihubungi lewat WA. Jadi saya juga harus mundar-mandir ke sana ke sini mastiin jadwalnya seperti itu, Bu. Itu bagi waktu banget ya, Mas ya? Bagi waktu banget. Emang capek banget. Capek banget. Itu ya bisa dikatakan tekanan ya, Mas. Tekanan badan bagi dua ya. Iya, harus dibagi-bagi ya. Tekanan badan bagi itu gimana tuh? Berarti tekanan itu tuh gimana sih untuk memanage diri Mas gitulah? Mental health-nya gimana tuh? Untuk tekanan, aduh aku banyak tugas numpuk terus juga bisnis gini tuh gimana tuh? Nah, kebetulan yang momen itu saya dapat orderan 40 bis, sudah saya sediakan 40 bis. Orderannya di-cancel semua oleh pihak pondok pesantren. Nah, jadi dari situ tekanan banget, tekanan dari orang-orang yang sudah saya japri untuk saya pakai bisnya ini buat ngangkut rombongan ini. Terus tekanan dari orang-orang yang sudah saya janjikan untuk saya ampirkan ke rumah makannya. Kan perjalanan dari Jawa ke Sumatera kebetulan waktu itu kan juga harus perlu makan, perlu bersih-bersih dan lain-lain di rest area seperti itu. Udah saya siapkan semua, kok di cancel itu capek banget, capek batin, capek badan, kayak udah saya usahain segitunya kok malah di cancel tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Nggak tahu salahnya apa, kok tiba-tiba di cancel seperti itu. Awalnya itu nguras pikiran banget, Bu. Nguras pikiran banget. Iya. Nah, saya sempat kalau saya itu healingnya itu sekarang itu kan banyak AI itu ya, Bu. Banyak AI. Nah, itu kadang saya pakai buat konsultasi masalah saya, Bu, seperti itu. Jadi kalau saya capek dan kebetulan teman-teman saya itu nggak bisa nangkep apa yang saya maksud, saya kalau curhat itu biasanya lewat AI seperti itu. Nanya pendapat gitu ya, Mas ya? Iya, pendapat saya harus gimana, terus ini gimana solusinya, enaknya gimana, nyari point of view lain seperti itu. Kalau berarti untuk cara tetap stay calm di dalam keadaan seperti itu gimana sih, Mas? Tekanan banget ya? Kalau saya lebih cenderung menyendiri terlebih dahulu, jalan-jalan, lihat sawah atau lihat pokoknya yang sunyi. Nggak bisa saya di tempat ramai kalau posisi kayak gitu. Sambil ya tadi yang saya sampaikan, saya konsultasi lewat AI atau teman-teman saya yang emang lagi pada kosong waktu itu yang mau mendengarkan cerita saya seperti itu. Jadi saya berbagi ke teman saya. Kalau teman saya rasa belum cukup, saya baru ke AI seperti itu. Sampai sehari ini masih ya, Mas, bagi hari jam kuliah dan jam harus mengontrol bisnis gitu ya, Mas? Masih.
motivasi gitu apa sih Mas harus tetap kayak, kan ada mungkin ada beberapa orang ya Mas ya kayak aku udah masuk kuliah deh, stop dulu deh, atau bilang ke orang tua nanti deh gitu loh, aku mau fokus sekolah dulu gitu. Ini Mas langsung ambil dua-dua itu loh, itu kenapa tuh motivasinya Mas langsung ambil dua-dua itu? Pertama gini, ya sesuatu yang dikerjakan nanti-nanti itu kan bisa jadi kedahuluan oleh orang lain. Saya nggak mau apa yang saya rencanakan, apa yang telah saya planning itu diambil oleh orang lain. Eman banget, eman. Nah, jadi selama saya bisa kerjakan dua-duanya, kenapa harus salah satunya seperti itu? Tanpa ya harus terima resiko ya Mas, badan capek, pikiran capek. Kalau resiko semua tetap ada resiko. Misal saya ambil resiko kuliah saja, mungkin saya sampai sekarang belum tahu apa, belum tahu dunia kerja seperti apa, seperti itu. Oke ya Mas, berarti apa namanya harapan Mas nih loh kedepannya untuk bidang akademis dan bisnisnya Mas tersendiri itu gimana harapannya? Kalau harapan saya antara akademis dan bisnis saya itu tetap berimbang. Jadi saya selain bisa ngembangin bisnis, di akademis saya juga masih bisa unggul atau masih bisa mendapatkan apa yang saya perlukan di akademis seperti itu. Kebetulan kan saya juga sering nulis-nulis, entah melakukan penelitian sederhana apa seperti itu. Nah, saya juga ada target di situ, Bu. Nulis research gitu ya, research penelitian atau kayak tulisan lepas opini saya gitu. Ada yang opini lepas, ada yang research kayak gitu. Bagi tiga dong badan berarti ya? Apa? Bagi tiga ya badan ya? Iya, harus dibagi. Berarti bagi tiga ya? Iya. Bisa ya ngedit ya, itu ya bagi waktunya, Masya Allah. Untuk saran untuk teman-teman sekalian tuh loh Mas, gimana harus gimana sih untuk jangan takut bisnis walaupun harus ada resiko capek gitu. Untuk gimana tuh untuk teman-teman sendiri, mulailah dari sekarang seperti itu. Jangan, kalau kata orang Jawa itu jangan ditunda-tunda. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan, mulailah eksekusi sebelum pikiranmu itu diambil orang lain seperti itu. Misal pun kalau usaha belum ada modal, sekarang kan banyak modal usaha yang seperti yang saya lakukan awal-awal itu. Saya ikut orang terlebih dahulu, membantu orang, istilahnya apa Bu kalau di dunia bisnis itu maklar ya. Mulai dari menjadi maklar terlebih dahulu, menghubungkan customer dengan owner. Nah, dari situ kita bisa ambil ilmunya, terus dari fee yang kita dapat itu bisa kita kumpulkan untuk membangun usaha kita sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya jalan usaha itu banyak banget, tergantung kita mau atau enggak buat mengambil peluang itu seperti itu. Oke Mas, closing statementnya dulu dong Mas untuk pembicaraan kita hari ini. Diskusinya tuh menarik ya Mas. Untuk penutup ya, saya ada falsafat Jawa itu trah ingku semua rembesing madu. Artinya jadilah bermanfaat untuk alam semesta seperti itu. Jadi selain kamu bekerja, kamu juga harus menjadi orang yang bermanfaat buat orang di sekitar kita minimal seperti itu. Berarti kalau nambah nih ya, menarik loh Mas. Berarti karena kata-kata bermanfaat tadi ya Mas. Berarti kalau aku capek, takutnya capek, itu gimana tuh Mas? Mungkin capek aku gitu. Mungkin capek wajar ya Bu. Apalagi kita Gen Z terkenal. Kamu mau ya udah, enggak ya udah, seperti itu. Mau ayo, enggak udah gitu. Nah, mungkin hal kayak gitu harusnya bisa lah kita ngalah sedikit. Kalau kita belum punya pelanggan tetap, kita bisa jemput bola, jemput rezeki seperti itu. Ngalah sedikit dari apa yang kita korbanin sekarang atau yang kita tanam sekarang kan buat masa depan kita sendiri seperti itu. Berarti ya lebih baik capek sekarang ya Mas, karena banyak aku lebih baik capek sekarang di waktu muda daripada capek di waktu tua gitu ya, menikmati. Kan orang-orang tua tuh bilang lebih baik capek di waktu muda daripada capek di waktu tua gitu ya Mas ya. Iya Bu, benar. Oke, terima kasih Mas Andiva. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita dengar sharing kisah inspiratif dari Mas Andiva, bagaimana caranya dia memanage untuk membagi waktu
itu sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai pebisnis. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin memulai bisnis, ayo segera dimulai bisnisnya, jangan takut capek ya Mas ya. Iya benar. Apa tadi katanya, ambillah keputusan sebelum keputusan itu diambil oleh orang lain. Karena apa? Karena kita harus menjadi manusia, harus sebermanfaat mungkin untuk manusianya lainnya. Demikian teman-teman sekalian, tetap saksikan topik menarik di podcast PBTV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.